Walaupun kalah kemarin sama Rudy Golden Boy yang ngajak podcast di atas ring itu, abis itu aku tanding sama KJ. Wow. Gitu. Dan itulah KJ pertama kali kalah. Berkelahi. Nah, jadi kalau berkelahi itu selalu manggil bapak. Jadi satu kebun itu ludes. Ya ampun. Di situlah akunku hilang. Bang yang viral ya, yang mukulin pohon pisang ya. Iya. Aku lagi ngepel itu. Hai Sobat Muscle, kembali lagi sama podcast Muscle First. Kali ini ada Bella Verena, but kita ada bintang tamu paling spesial selama ini, yaitu brand ambassador Muscle First. Ini dia Kak Faris Fernandes. Halo. Halo Kak Bella, halo teman-teman. Kenalin diri dong Kak. Oh iya. Iya. Paris Kak. Oh iya Kak Faris Kita ya. udah kenal kan? Iya. Ya ini formalitas. Formalitas doang ya, demi iya. konten ya Kak. Iya, biar kayak sedep gitu. Kak boleh nggak? Biasa kan kalau Kakak masuk ke ring ada lagunya kan? Ada. Weh. Ada selalu lagu entrance tuh ada. Kayak kalau gimana misalnya sih masuk ke ring. lagunya? Laguku itu ada beberapa ngambil lagu orang, ada yang lagu sama Bang Indra Kens. Kayak Lagu Salam gimana dari tuh? Binjai. Kayak gimana? Aduh udah gak apa lagi. Aduh, gini pokoknya gini tar lagunya Salam dari Binjai Wup gitu lah gitu lah. Gitu ya? Udah siap lagunya. Udah kayak gitu ya. Udah, Nanti udah. masukin ya lagunya. Iya selalu. Bang Faris. Tapi itu karena aku kan nggak pernah nyanyi. Aku tuh nggak pernah Iya. nyanyi. Jadi terciptanya lagu itu judulnya Salam dari Binjai. Mungkin ada teman-teman juga yang tahu. Tapi kalau nggak tahu itu untuk lagu itu 3 jam. Hah? 3 jam ini apa namanya? Recordingnya? Recordingnya diajak sama Bang Indra. Maksud 3 jam kakak nyanyi ngulang-ngulang gitu? Iya karena bodoh tadi. Karena nggak bisa nyanyi. Terus lagunya udah siap. Genrenya nge-rap kan. Iya, jadi bener. kayak nggak ngerti, nggak tahu. Jadi 3 jam apa 4 jam gitu dari malam sampai mau ke pagi kami recordingnya di tempat Bang Anji. Itu kakak terus Iya 3 jam ngulang sampai gitu. kayak aku dalam hati kayak aduh nggak enak nih sama Bang Anji sama Bang Indra malam kan. Tapi ya udahlah nggak apa-apa ya kan. Yang penting jadi lagunya. Tapi keren loh lagunya kak. Nah itu kakak pers aja itu. Bener kemarin kan aku lihat pas kakak Grand Entrance tuh pakai lagunya kan. Lagu Salam dari Binjai. Pakai dulu tanding pertama pakai lagu itu, terus tanding pokoknya paling banyak emang pakai lagu itu. Wow. Yang Selalu. bikin siapa skripnya? Yang bikin Bang Indra. Wow. Bang Jadi Indra. iya. Misalnya hari ini recording. Aku nengok skripnya itu tadi malam atau besoknya gitu. Jadi aku nggak ngerti. Nadanya langsung dapet, dia kan udah ngerti lah soal musik kan. Nah, aku kan nggak tahu soal musik. Jadi ayo kita ke Jakarta sekalian ngerekam lagu gitu. Jadi besok kami sampai ke Jakarta, udah langsung rekam lagu malam ya. Itu jadi lagunya. H-1 baru ada lirik ya kak? Iya, enggak liriknya udah lama mungkin dia buat. Oh. Cuman yang aku tahu full liriknya itu. Baru H-1 itu? Iya. Kakak ngafalin gitu terus Nggak ngapalin, seharian? makanya sambil nengok, sambil recording, baru besoknya kami syuting video klip. Nadanya aman itu semua? Nadanya ya cuman Bang Anji lah yang tahu kayaknya. Gak aman sih harusnya. Gak Udah bener-bener iya. dicantikin semua? Dicantiin semuanya. Wah hebat banget ya berarti. Aku nggak hebat sih, yang hebat orang-orang yang ngedit sih. Mereka bisa Iya. ngedit semua lagunya. Iya, orang tuh yang ngedit yang jago. Aku Wow. nggak bisa nggak pandai nyanyi, aku nggak tahu tempo. Kadang-kadang kalau nyanyi aja, misalnya nadanya di F, aku bisa ke Z, asli. Ke Z. Bisa asli. Itu deket sih masih F ke Z kayak Iya, paling deket. beda 20-an nada ya. Ya beda. Beda tipis lah Beda ya. tipis Masih lah. oke lah. Makanya masih Masih- bisa bikin lagu kan kak? Masih bisa. Ini ada 20 album lagi lah abis ini belum diterjunkan. Nanti- Fokus tinju dulu. Fokus tinju, Fokus abis itu tinju keluar dulu. album kan? Abis itu keluar album. Jadi setiap entrance lagunya beda kan kak? Wow. Berarti kakak bikin lagu itu pas masih di Binjai, masih bolak-balik ke Jakarta. Pas pertama kali ke Jakarta. Berarti kakak nih kapan sih pertama kali viral terus pindah ke Jakarta tuh timelinenya gimana bang? Viral itu tahun 2021 bulan Agustus. Wow berarti Itu mukul pohon pisang viral. udah 4 tahun. Udah jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun lah. Wow dengan 4 tahun viral Bang Faris masih terkenal sampai sekarang. Keren banget Ya loh. alhamdulillah nih karena teman-teman semuanya nih. Walaupun kalah kemarin sama Rudy Golden Boy
yang ngajak podcast di atas ring, izin ya. Sekarang kita hadirin podcast Kak Paris di sini bukan di atas ring. Iya, jadi viral tahun 2021 itu bulan Agustus. Jadi bulan Agustus mukulin pohon pisang viral. Bulan 9 itu aku masih kerja di salah satu minimarket. Oh dulu kakak kerja di minimarket? Masih kerja di minimarket. Dulu aku belum berani melepas gaji per bulan kan. Karena kan viral pada saat itu belum mengerti cara monetize, cari uangnya dari mana nih gitu. Pas aku masih di minimarket itu ada yang minta foto sama aku. Itu aku senang kali rasanya. Wih. Senang kali rasanya. Artis nih gua gitu ya. Kayak wah, anjir gitu. Bang, keren banget. abang yang viral ya, yang mukulin pohon pisang ya. Iya. Aku lagi ngepel itu. Lagi ngepel lantai. Jadi aku taruh pelnya, kita foto dulu, foto kami. Wih, aku senang kali di situ. Senang kali. Wah kita tantangin yang waktu tuh ngajak foto sama Bang Paris di 2021 di minimarket pas Bang Paris lagi ngepel. Iya, pakai baju minimarket. Pakai Punculin. baju minimarket ya. Tuh pakai baju minimarket, fotonya mana? Ada nggak ya? Kayaknya ada sih mungkin orang itu Sampai masih. ada kita kirimin Muscle First ya, 1 truk ke rumahnya ya. Ada harusnya ya. Jangan edit AI ya. AI langsung gua ada sih bikin. harusnya. Wow. Ada beberapa lah orang. Keren banget. Nah, September masuk ke Oktober itu aku ketemu sama Bang Indra kayaknya. Oh, Ketemu sama Bang Indra, ya udah bulan 11 ke Jakarta itu lah rekaman lagu. Abis itu balik. Bulan 11-nya balik, bulan 2 aku tanding pertama tuh sama Kaji. wow, berarti Bulan 2 di tahun 2022. cepet banget kejadiannya ya, dalam 6 bulan itu kayaknya. Iya, kurang lebih di bawah 6 bulan itu kejadiannya, mukul pohon pisang. Bang Indra. Ketemu Bang Indra, keliling-keliling podcast, udah gitu belajar konten di kurang lebih 3 bulan itu. Abis itu aku tanding sama KJ. Wow. Dan itulah KJ pertama kali kalah. Weh, langsung diingat semua Iyalah, sejarahnya. kalau menang harus ingat. Kalau kalah kemarin? Pura-pura lupa. Nggak, harus ingat juga. Keren banget sih. Iya, itulah. Laki Lah. pertama kali Bang Paris kan viral karena nonjok pisang. Itu gimana ceritanya kok bisa jadi viral, bisa nonjok pisang? Emang backgroundnya emang suka nonjok pisang tiap hari atau gimana tuh? Enggak, jadi kayak mana ya? Kenapa bisa 4 tahun lalu lebih memilih pohon pisang? Karena kalau mukul pohon duren ilmunya belum sampai kan. Keras sekali pohonnya. Jadi enggak. Jadi di Binjai itu jarang ada camp dulu. Oh. Ada pun camp, ada camp, cuman peminatnya nggak sampai sebesar sekarang. Kalau di sekarang di mana-mana ada camp. Bener. Di sini ada camp, daerah Tangerang ada camp, daerah Medan udah banyak orang yang buka camp. Maksudnya industrinya memang berkembang lah sekarang, bagus gitu. Combat Zone makin dicintai sama masyarakat Indonesia. Kalau dulu itu mungkin di Binjai atlet tinju bisa dihitung. Oh. Dulu atlet tinju bisa dihitung Kak. Jadi misalnya kakak sekolah, Iya. aku di sekolahku cuman aku sendiri yang ikut tinju dari 1.000 orang murid. Wow. Iya, cuman aku sendiri yang kayak hobi tinju, cuman aku. Keren banget. Iya, nggak ada. Dulu orang nggak suka sama tinju karena Kekerasan takut mungkin ya. kekerasan udah gitu. Mau dibawa kemana juga arahnya tinju ini mungkin gitu kan. Nggak ada masa depannya lah gitu. Mungkin banyak orang yang punya stigmanya ke situ. Jadi memang aku juga mikirnya kenapa dulu ikut tinju karena olahraganya sedikit penggemar. Jadi mungkin aku bisa lebih berprestasi di situ. Wow. Kalau sepak bola kan banyak, Iya. karate banyak, voli banyak, basket banyak. Tapi di daerah rumahku tinju nggak ada. Oh. Ikutlah gitu. Karena cita-citanya pengen jadi tentara aku dulu. Oh gitu. Iya, tentara, PNS sama guru. Bukan guru, apa ya? PNS ya guru lah sama Iya. sama ini apa namanya polisi. Wow. Itu aku pengen lah, maksudnya yang tiap bulan itu ada gajinya dan berseragam gitu. Oh, jadi awal mulanya gitu. Awal mulanya ikut tinju tuh gitu sebenarnya. Itu berarti kapan kakak awal mulai mau tinju gitu? Umur berapa? Tinju awal mulanya itu kelas 1 SMK. Berarti umur 16 gitu ya? 16 17 lah, iya. Lihat dari mana tinjunya? Nah, ini lucu nih Kak ceritanya Kak. Kakak kayaknya ketawa ini Kak. Oke, aku siapin dulu ya. Iya, tapi kalau nggak ketawa pura-pura aja ya. Siap. Biar nggak malu-malu kali. Jadi aku itu dari SD sampai SMP kalau berantem, tahu berantem kan? Tahu. Ya apa coba?
Berantem Iya kan? berantem, udah ya. Berkelahi. Berkelahi. Nah, jadi kalau berkelahi itu selalu manggil bapak. Iya, aku selalu manggil bapak. Takut gitu? Bukan, jadi takut gimana ya? Kayak takut iya, tapi kayaknya kalau ada bapakku aku berani nih gitu. Cari backingan Cari gitu. backing bapak lah dari dulu. Jadi sampai di mau masuk kelas 1 SMK, aku kayak mikir kan, mungkin itu udah remaja juga kan, pikirannya remaja kan. Ada dari anak-anak remaja, jadi aku mikir kayaknya kalau misalnya aku terus-terusan Bapak berantem terus. panggil bapak, Malu. nggak mungkin nih, karena bapak aku makin tua kan. Tapi bapaknya abang petinju. Enggak. Terus ngapain manggil bapak? Jadi manggil siapa? Manggil tetangga nggak mau backing apa gitu loh. Gitu. Ya kan cuma bapak yang kayak sini, oh, ngapain anak aku gitu. Oh iya. Oh ngapain anak aku? Jadi kalau asal aku berantem, kok aku panggil bapak aku nanti ya gitu. Orang gak ada yang berani. Dulu SD sampai SMP. Oh. Nah masuk SMK aku kayak mikir, kayaknya kalau bapak-bapak terus, kayaknya nggak mungkin sih. Karena orang udah semakin besar gitu kan. Udah gitu bapak aku mungkin nggak mau backup aku lagi. Jadi kayak harus cari olahraga yang bisa diandelin nih gitu. Cupu lah memang SD SMP itu cupu. Jadi apa yang bisa mengeluarkan keluar zona nyaman dari cupu sampai berani itu apa gitu. Itulah aku jalan-jalan di Kota Binjai ini. Ada pamflet tinju. Ada bacaan pamflet tinju itu memang organik aja jumpa kayak Garuda Belarang Boxing Camp. Aku iseng tanya. Oh, Di terus sini latihan kayak mana sistem biar bisa latihan di sini. Nah, kebetulan memang pada saat itu kan di Binjai itu emang nggak banyak lah peminat orang main tinju. Jadi pelatih pertama aku itu Pak Garuda. Jadi Pak Garuda ini langsung yaudah latihan aja besok katanya. Oke. Latihan, besoknya latihan. Capek memang latihan tinju nih, Kak. Mau muntah awalnya nggak sih, Kak? Iya. Iya. Memuntahnya itu bukan karena mual nengok tinju ya. Tapi capek karena kan Iya, kita iya. lari kan. Kan di tinju ada kardio jadi capek aku, Kak. Capek kali, Kak. Lama kali lah awalnya Capek, Kak, kan. lari Iya, iya. iya. Jadi program pertama latihan itu langsung lari kayak 4 kilo gitu langsung. Satu sama. Jadi kami di situ ada 6 orang. Aku itu langsung pola latihannya sama kayak 5 orang ini. Sama aku kan 6. Wah. Jadi ikut lari dari awal tuh. Nah, yang lucunya di sana di daerah rumahku itu banyak anjing, Kak. Serius. Jadi larinya itu antara lari sama takut dikejar anjing. Jadi Iya. membantu Jadi ya. membantu. Saling makin cepet, Iya. makin takut, makin cepet. Iya cepat. Kakak pernah dikejar anjing? Enggak, Kak. Gak pernah. Kak cobain, Kak. Cobain ya. Itu kakak Pace 2 langsung ya. ya 30 detik lah pace-nya. Kenceng kali, Kak, kita lari kalau dikejar anjing, Kak. Sumpah. Jadi aku gitu. Jadi sprintnya kadang-kadang kalau ada anjing sprint. Habis Berarti- itu pelan lagi. Habis itu ada anjing sprint lagi. Lari lagi. Iya. Berarti itu cara interval training kok. Muscle first habisnya harus dikejar Iya, anjing Bang. dulu Kayaknya kita. betul, Bang. Biar kita Yang kenceng gede nih. gitu kan. Wow. Iya, tapi janganlah nanti kena kerowak betisnya jangan. Itu mau muntah sih. Itu mau muntah. Wah, itu pertama kali Itu banget pertama latihan. kali latihan. Pertama kali latihan sebulan aku tanding. Hah? Iya, Sebulan bisa langsung tanding. tanding. Sebulannya tuh tiap hari gitu. Sebulannya latihan tiap mungkin 2 minggu pertama tiap hari. Masuk ke 3 minggunya setiap hari Minggu libur. Wow. Liburnya paling beberapa hari aja, habis itu nanti tanding. Latihan sebulan tanding. Wah. Bang Paris berarti pas awal nyobain langsung seneng sama tinju gitu. Langsung suka sih emang. Oh. Langsung suka. Pokoknya gini, ini misalnya ada orang latihan sebulan. Latihan sebulan sebenarnya ini enggak aku bingung mau ngomong apa belum sampein gitu. Jadi teman-teman semuanya untuk cara nandain orang yang latihan boxing, kickboxing, muay thai ataupun olahraga combat sport lainnya bisa ditandain dari dia di mana ya, di tempat-tempat umum. Misalnya Apa tuh? kalau latihan sebulan itu biasa kita masih arogan. Sebulan ya, itu masih kayak apa kok? Sini kok, senggol bacok nih gitu. Masih mau. Sama kayak aku, jadi tanding langsung mau. Karena masih awal-awal, masih panas membara. nih ya gitu ya. Kayaknya aku harus bisa mukul orang jatuh nih. Betul gitu. nih. Aku harus bisa mukul orang ataupun ada masalah sama orang, tapi kalau latihan masih sebulan itu masih emosinya masih tinggi. Emosinya masih, ayo sini kita main. Aduh, gue udah latihan nih sebulan. Iya, kayak gitu. Bisa apa lu? Gue udah latihan nih gitu. Iya, tapi kalau 6 bulan itu udah mulai menurun emosinya, udah mulai bisa mengendalikan. Oh.
Kalau 6 bulan, apalagi kalau 6 bulan itu udah ikut tanding 2 kali atau sekali itu udah lebih turun. Tapi masih mau. Masih mau ribut. Masih mau ribut. Oh. Tapi kalau udah setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak bakal dia mau berantem di luar. Mending di ring tinju aja. Mending di ring tinju. Oh. Kalau udah hitungan tahunan dia menjadi atlet ataupun dia udah membership latihan udah hitungan tahunan, dia nggak bakal cari masalah di depan, di luar umum. Kalaupun memang ada masalah di luar, pasti dia minta maaf. Oh. Sama tuh yang kayak aku alamin. Pasti dia minta maaf. Kok bisa? Karena bukan merasa jago, tapi kalau membuat masalah di luar, ada masalah sama yang ada basic ataupun tidak ada basic, pasti menimbulkan darah. Oh, Pasti iya. berdarah-darah. Satu, dan yang kedua masuk penjara kan. Iya, Maksudnya benar. kalau kita berantem di luar pasti kayak Lebih udahlah takut. mendingan ngalah aja lah gitu. Apalagi kita tahu kita jago punya power, takutnya anak orang kenapa-napa ini. Satu itu takut menang. Takut menang. Takut menang. Kalau Jangan misalnya nih. jumpa yang nggak ada basic, jadi mendingan ngalah. Walaupun antara aku atau dia yang salah, mendingan minta maaf lah. Aku yang minta maaf, nggak apa-apa. Wow. Mengalah kan nggak berarti kalah kan? Wah, Itu kan. Jadi kayak minta maaf pasti. keren banget. Makanya banyak atlet-atlet mungkin yang nggak ada maksudnya atlet-atlet pasti ini ngalamin, atlet-atlet juga yang di combat sport, dia pasti nggak akan mau mukul ataupun bertinju nendang di luar ring, itu pasti nggak mau. Oh, berarti ini tuh berbeda dengan pikiran orang ya. Iya. Kadang orang tuh mikir, oh lu atlet bertarung gitu, combat lu pasti suka berantem di luar, Enggak, lu suka kekerasan. Justru enggak. Enggak tahu ya kalau orang lain, tapi yang aku alamin mungkin dan yang aku rasa kayaknya kebanyakan orang kayak gitu sih nganggapnya. Kebanyakan atlet ya, pasti dia nggak akan mau, Kak. Serius, Kak. Karena dia nyimpen energinya Besok-besok, ini ya. aku punya kesaran sama Kakak. Misalnya ada nggak kawan cewek Kakak yang atlet karate, muay thai atau boxing? Enggak sih. Nggak ada ya? Coba Kakak cari kawan yang karate, terus Kakak sepak kakinya. Nah, Ya nanti dia nyepak balik. Nggak pasti dia kayak kenapa kok disepak kakiku, pasti gitu. Maksudnya dia lebih sabar emang. mereka lebih sabar Lebih ya. sabar, Kak. Dia mengendalikan emosinya lebih sabar. Berarti ini tips buat teman-teman kalau misal pasangannya ada yang suka marah-marah, suruh masuk. Iya. Udah belajar combatnya di sana. Suruh belajar combat. Jadi satu, emosinya terluapkan. Terus yang kedua, dia karena latihan tiap hari capek, dia mulai sparring, dia mulai ketemu banyak orang yang di ring sama dia gitu sparringnya. Otomatis dia nggak mau buat itu di luar. Itu tips juga sih sebenarnya untuk bisa mengontrol emosi sebenarnya. Berarti yang bos-bosnya galak suruh masuk combat aja. Iya kan kalau bos kan berarti banyak ini banyak kerjaan Banyak kan. kerjaan Ya, disempetin lah, disempetin. Disempetin. Iya. Tapi bener sih, aku kan juga demen banget ya sama combat sports ini, dunia combat. Aku ngerasa kayak ngeluapin energi negatif semua tuh justru di tempat latihan gitu Iya, ya. sama kayak nge-gym, Bener. sama kayak misalnya ada orang yang ya patah hati Iya. ataupun dia lagi stres soal kerjaan, pasti dia luapinnya ke gym kan. Iya. Kalau kami atlet pasti ke samsak. Samsak tuh Iya. ya. Wow. Mukulin samsak gitu. Sampai hancur samsak. Kalau hancur enggak ya. Kalau hancur mungkin pohon pisang iya. Pohon pisang Pohon ya. pisang sampai hancur, tapi kalau samsak enggak mungkin sampai hancur. Kok bisa sih pohon pisang hancur, Bang? Emang lembek apa? Jadi pohon pisang itu Kakak nggak pernah megang pohon pisang? Enggak. Ih, Di mana Bang coba di sini pohon pisang? ih anak orang kaya ini. Ya kan? Nggak Abang pernah bawa megang kita pohon ke pisang. Binjai lah, Bang. Ih, kakak nggak pernah, misalnya ada pohon pisang, kakak nggak pernah megang batang pisang. Enggak. Ah, Aduh, nggak anak orang susah kayak ini. Ya kan teman-teman? gak relate ya? Nggak relate. Jadi, ya aku jelasin ya. Iya, oke, coba. Oke. Anatomi pohon pisang. Jadi pohon pisang itu dia berbuah cuma sekali seumur hidupnya. Ih baru tahu. Iya. Udah lah aku pikirnya ya. Baru tahu. Iya. Is. Emang ada yang tahu? Pohon pisang ya. Semua nggak tahu, Bang. Abang juga bang. Kayaknya cuma aku yang orang susah di sini ya bang. Iya. Abang tahu bang? Nggak tahu juga. Tuh, Bang. Ih. Emang ada yang tahu pohon pisang tuh berbuah cuma sekali seumur Pohon pisang hidupnya? itu seumur hidupnya cuma sekali berbuah kak. Habis itu? Ya dia mati. Iya. Ih kayak aku susah sendiri di sini. Oke ya, aku jelasin ya. Iya, Oke, coba. oke. Jadi pohon pisang itu
Berbuah cuman sekali. Jadi dia setiap entah berapa bulan sekali tergantung tipe pisang apanya. Aku kayak jadi kebun pisang Pisang, ya. ya. Pakar pisang. Pakar pisang nih. Jadi dia ngeluarin jantung. Tahu. Nah, jantung pisang tahu. Tahu jantung. Jantungnya pisang tahu. Nah, nanti jantung ini mekar, itu udah pisangnya keluar kan? Oh. Tahu nih? Sampai sini tahu nggak? Tahu. Nah, itu nanti dipotong lah pisangnya. Diambil, dijual. Diambil pisangnya. Nah, itu ininya mati. Pohonnya mati. Sampai batangnya semua. Iya, semua mati. Pohon Semua sampai batangnya mati. Nah, itulah yang aku pukul. Oh. Jadi meringankan orang yang punya pisang. Jadi mereka nggak usah tebang. Iya, sayang kan apanya goloknya. Jadi dulu Mendingan pakai abang tangan aja. selain di minimarket bantu pekebun pisang buat matiin pohon Matiin. pisang. Iya, gitu. Jadi pohon pisangnya itu batangnya itu lembek, Kak. Oh. Kalau misalnya batang pohon rambutan itu kan keras. Hah. Batang pohon pisang itu lembek. Cuman 1 atau 2 kali pukulan aja dia yang keras. Begitu dia pecah, dalamnya udah air banyaknya. Oh gitu. Nah, Jadi gampang dong sebenarnya bang. Kita juga bisa ya. gampang emang. Yang bilang sulit nggak ada. Aku nggak pernah bilang sulit mukul pohon pisang, gampang. Tapi aku masih nggak bisa berpikir. Kok baru tahu pohon pisang itu cuman sekali berbuah. Emang ini teman-teman tahu sobat Masel, seru banget baru tahu loh bang. Dia cuman sekali berbuah loh, Kak. Ih. Bisa nggak tahu ah. Iya loh. Tapi ini jadi pengetahuan umum Iya, bang. apalagi ya? Abang banget banget. Ini tips-tips dari Binjai semuanya. Iya, enggak sih, nggak di Binjai aja. Di Umum ya? Kalimantan pohon pisangnya sekali juga Sama berbuah. juga ya. Sama. Bukan cuma di Binjai ya. Bukan cuma di Binjai. Oh gitu. Iya, jadi Nyampe- enak memang mukul pohon pisang. Enak. Nyampe sini nggak ada pohon pisang udah nggak Ada, sama tapi kulit. kalau masuknya udah mulai dari perkampungan. Oh. Kalau di kota besar Tangerang ini nggak ada. Mau kakak pukulin lagi kalau nemu pohon Mau, pisang? mau, Oh gitu. mau lah. Jadi demen. Enak mukul pohon pisang. Lebih sakit samsak atau pohon pisang? Samsak. Karena pohon pisang ini kalau kita udah ada teknik untuk mukul pohon pisangnya itu ini bukan untuk ditiru ya nanti gara-gara nonton ini orang ini suka nonton pohon pisang suka nonton pohon pisang Suka nonjok mukul pohon pisang. gitu. Itu cuma Bang Paris aja yang boleh Iya, ya. dan aku kenapa nggak pernah buat konten pohon pisang lagi? Karena kan udah nggak bisa lagi di konten, kena ban kan, Oh. merusak lingkungan alam kan. Makanya aku nggak pernah lagi. Oh gitu. Iya, aku nggak pernah lagi buat video terus aku upload mukul pohon pisang karena kena ban. Oh begitu awalnya. Jadi pada saat pertama kali sparring dulu kak, pertama kali aku mukulin pohon pisang, viral sebulan, itu ada di Bogor, anak-anak kecil lah ya, maksudnya anak SD, SMP, itu menumbangkan 1 kebun pohon pisang kak. Astaga. Iya, karena nengok dampak viral mukul pohon pisang ini. Oh jadi malah nggak teredukasi. Nggak teredukasi. Padahal abang pukul pun yang udah mati pohonnya. Yang, ya sebenarnya iya, Ya cuman kan? banyak yang belum tahu, apalagi anak-anak kan. Iya. Jadi mereka 1 kebun itu ludes. Ya ampun. Disitulah akunku hilang. Oh. Karena ini kok bisa mukulin pohon pisang gitu kan, mungkin duh bawa dampak negatif nih. Siapa pencetusnya? Oh, anak Waduh, Binjai ini nih. si anak Hilang Binjai ini akunnya. nih. Iya. Oh gitu. Jadi aku nggak pernah lagi. Nah pas dulu awal kakak viral tuh, apa perasaannya kak? Senang lah. Seneng, kaget juga Senang dong. aja lah. Siapa ya kan? Senang aja lah. Weh. Minta foto. Dulu awal nggak ada minta foto. Kasih tahu seberapa terkenal Bang Paris deh. Seberapa terkenal bang? Aku ya. Seberapa Iya. terkenal? Katanya sampai ke luar negeri semua kan tuh viralnya. Pada saat viral itu iya. Wah. Pada saat itu viral ya. Tapi ya senang lah pasti. Keren banget sih. Kalau ditanya seberapa viralnya ya aku nggak tahu lah. Kan ada juga orang-orang di sini yang nonton video nanti, ini siapa? Pasti ada yang nggak kenal juga pasti. Ada yang nggak kenal Bang Paris? Nggak mungkin Bang. Ada loh kak. Wah parah banget sih. Tapi bapaknya Bang Paris langsung happy banget dong. Akhirnya anak ini bisa beribut. Happy. Bener gitu senang ya. lah, senang bapakku senang lah. Nggak perlu manggil bapak lagi kayak gitu. Udah nggak pernah manggil bapak lagi. Abis itu udah bisa buat video. Buat video. Maksudnya udah bisa. Aku kan anak salah satunya. Oh Anak gitu. salah satunya. Oh. Jadi udah bisa nyari nafkah lah sendiri gitu tanpa minta orang tua lagi pada saat ya umur 20-an lah. Sebenarnya dari kecil udah kerja gitu. Cuman makin senangnya ketika aku udah viral, itu makin senang lagi pasti. Berarti Bang Paris tuh viral di umur Bang Paris berapa? Ini aku kan 2001.
Bang Paris 2001. Iya, muka aja 40 tahun kan. Keren banget. Umur 21 lawannya yang legend kayak Bang Rudi gitu, Pak. Hebat banget dong. Iya, iya sih. Maksudnya nggak hebat aku, hebatan Bang Rudi. Oh iya, karena Bang Hebatan Rudi yang dia. menang. Karena dia yang menang. Hebatan dia. Tapi aku tetap nggak takut kok sama dia. Woi, anak gila, kita keren banget, anak Gen Z dong Bang Paris. Anak Gen Z, kakak umur berapa? Sama 2001. Oh CS kita ya. Kita CS banget. Kita. Iya CS. Satu juga kakak ini ya. Wah, keren banget. Iya. Wah, terus dari viral itu sampai memutuskan jadi atlet beneran itu kapan tuh? Itu aku awalnya dulu atlet. Awalnya dulu aku udah Oh, atlet. udah atlet dulu. Makanya bisa mukul pohon pisang. Kalau mah nggak bisa ya. Iya. Terus Jadi kan SMK aku ininya. SMK aku belajar tinju, jadi atlet 2 tahun. Habis itu aku tamat sekolah, kerja minimarket, sambil ngonten sambil mukul pohon pisang. Kalau nggak ada basic, jangan dicoba lah mukul pohon pisang. Dan memang jangan untuk dicoba lah. udah ya, cukup sampai Bang Paris lah ya. Kakak juga jangan nanti jangan dari sini pulang nyari pohon pisang. Viral. Iya. Pukul pohon pisang. Iya, jangan. Penasaran ya. Nggak bisa. Terus pas Bang Paris pindah ke Jakarta tuh 2022. Enggak. Jadi dulu aku asal bertanding juga selalu pulang balik Binjai. Oh, bolak-balik. Selalu. Oh. Misalnya bertanding di bulan Mei, bulan Maret atau April aku udah di sini. Jadi 2 bulan untuk pertandingan aja. Habis itu aku pulang lagi, pulang kampung. Oh. Nah, stay di sini nih itu sekarang. Baru Setahun ini. Oh gitu. Iya, baru setahun ini. Kenapa akhirnya mutusin buat pindah? Kenapa akhirnya memutuskan untuk pindah? Karena kan di sini ya sekarang udah fokus ke bener-bener. Kalau dulu memang fokus memajukan combat sport, sekarang beneran fokus banget Nih. kali lah. Wah. Fokus kali gitu. Fokus Jadi aku kan sekarang di Holy Wing kan, di Holy Wing Sport Show. Jadi ya bener-bener mikirin ke depannya, step dari mulai tahun ini, tahun ke depan, tahun-tahun berikutnya untuk gimana caranya buat acara, gimana caranya untuk mikirin masa depan atletnya, gitu-gitu sih. Wah, keren banget. Udah fokus lah, bener-bener fokus lah sekarang. Makanya berani untuk netapin di sini. Kalau di Binjai kayaknya kalau pulang balik nggak kena lah. Jadi keluargaku semuanya udah di sini. Wow, jadi udah memilih untuk di sini. Apa sih visi Kak Paris untuk di combat sports ini? Visi? Iya kan udah fokus banget nih. Apa sih emang yang kakak pengen berikan gitu atau yang pengen raih di combat Nah, sport? yang pasti aku pengen kalau dari cabang olahraga tinjunya sendiri, aku pengen menemukan the new champion dari Indonesia yang seperti Bang Daud Jordan dan Bang Chris John. Wow. Pengen. Jadi ada petinju Indonesia lagi yang bakal juara dunia. Wah. Itu aku pengen. Amin. Sama ada orang Indonesia yang bisa melawan Roteng. Itu aku pengen. Wow. Jadi sebenarnya Indonesia ini itu kan dari cabang olahraga diri Muay Thai ya. Jadi Indonesia ini sebenarnya banyak banget yang Muay Thai-nya yang jago, tapi emang karena mungkin kekurangan media ataupun tidak banyak yang memperhatikan. Jadi mungkin aku pengen kali gitu. Jadi selain atletnya dapat terkenal ketika selain atletnya terkenal ketemu Roteng di atas ring, industri di Indonesia semakin maju kan. Jadi banyak orang-orang di daerah juga yang, wih, abang ini bertanding bisa ketemu Roteng, kayaknya aku nanti bisa jadi ini gitu. Wow. Jadi banyak mimpi-mimpi anak daerah yang terbuka gitu. Apalagi nanti ada juara baru gitu. Apalagi industrinya kan sekarang combat sport udah berkembang kan. Iya, kemarin Di mana-mana udah ada pertandingan, Kak. Betul. Asli, di mana-mana udah ada pertandingan. Minggu depan nih ada juga cewek-cewek. Cewek-cewek. Iya, tahu nggak? Pertandingan cewek-cewek. Iya. Perempuan. Oh, Oke. Katanya boxing juga. Iya, boxing. kan? Jadi itu bagus, Kak. Iya, sangat keren ya. bagus. Dulu nggak ada pertandingan, Kak. Oh, dulu nggak ada ya? Nggak ada. Nah, sekarang tuh udah banyak pertandingan tuh bagus. Jadi atlet banyak yang ikut. Jadi kerja keras atlet yang latihan selama ini itu terbayarkan kan. Wah. Jadi bagus. Makin banyaknya promotor, makin banyaknya atlet yang bisa hidup dari sana. Dan sesama promotor tuh ternyata saling ngelengkapin ya, saling support ya. Iya. Bukan yang sikut-sikutan. Soalnya aku lihat Bang Paris di ASS, di Beyond juga, di semua kayak saling support. Saling gitu support, ya. saling support. Wah. Harus satu sama lain saling dukung lah gitu. Kalau Bang Paris berarti awal masuk ke Muscle First tuh kapan?
Nah awal masuknya itu ini lucu sih sebenarnya. Apa tuh? Jadi awal masuk ke Muscle First itu dulu pas aku mau rematch sama Kaji. Mau rematch. Oh. Ya, jadi aku kan dulu belum ngerti susu protein ya. Belum ngerti, sama sekali belum ngerti. Jadi kalau aku minum kayak apa ya yang berprotein gitu, aku minum susu-susu biasa. Oh gitu. Iya, nggak ngerti aku Kak. Karena kan kawan teman-teman nggak ada, maksudnya berkawan juga sama orang-orang biasa yang bukan pada olahraga pada umumnya gitu pada saat udah kerja. Jadi apa ya, bingung. Itulah kenal sama Bang Clean. Aku langsung telepon kan. Aku langsung telepon Bang. Aku mau tanding Oh, gitu. sama KJ. KJ aku bilang. Aku minta susu protein lah, aku bilang gitu langsung. Wow.